sudah membahas yang perlakuan buruk ya Bu ya, yang di sini dilihat di body mappingnya tadi disebutkan kan ada yang menjewer ya Bu ya, perlakuan buruknya, ada yang mencubir, terus tadi dimarahi, dibentak-bentak katanya ya. Kalau misalnya lihat di sini kan terlihat ya Bu ya, yang sakit misalnya kalau dijewer tadi di telinga, kalau dicubit tadi di tangan terasa sakitnya, terus kalau dibentak sakitnya di mana Bu? Di hati, di hati, tidak terlihat ya? Tidak terlihat. Nah sekarang saya mau tanya, kalau misalnya sekarang kekerasan ini kan kebanyakannya fisik ya yang terlihat. Nah ada nggak sih bagian tubuh yang luput misalnya menjadi sasaran kekerasan? Yang luput ya Bu ya? Yang tidak terlihat maksudnya Bu ya? Ya, atau misalnya yang tidak menjadi sasaran kekerasan. Sasaran kekerasan paling yang tidak tersentuh, misalnya ada yang tidak tersentuh, ada nggak? Alat kelamin bukan Bu? Bukan. Ya, itu sebetulnya juga termasuk. Ini hampir semua seluruh tubuh anak itu berpotensi menjadi sasaran ya, sasaran kekerasan. Ya semuanya ya, mau misalnya sekarang ada yang colek pantat, itu kekerasan juga ya. Udah gitu membentak saja tadi kan, walaupun tidak secara fisik, itu kan ke psikis anak ya. Nah kemudian ini kita lihat ya di flip chart 6 dan 7 ya, di sini disebutkan jenis kekerasan, perlakuan salah, dan contoh kekerasannya. Ya, saya minta dibacakan ya untuk Bu Iin, mangga untuk kekerasan fisik ya. Fisik ya Bu ya? Ya. Jenis kekerasan dan perlakuan salah fisik. Yang pertama fisik ya Bu ya? Ya. Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka pada tubuh anak. Ya, betul Bu Indra, Bu Iin, makasih ya untuk ininya pengertian kekerasan fisik, perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka pada tubuh anak. Tadi seperti mencubit, menjewer, itu terasa langsung dirasakan oleh anak secara fisik dan psikis juga. Nah contohnya dibaca juga Bu. Untuk contohnya, untuk contohnya langsung ya. Memukul, mencubit, atau menampar, menendang, menginjak-injak, mengguncang-guncangkan badan anak, memasukkan cabai ke mulut, dan lain-lain. Nah, ini sadis banget ya. Menginjak-injak, memasukkan cabai ke mulut. Ini terasa oleh anak juga secara fisiknya. Nanti setelah ini setelah merasakan sakit secara fisik, anak juga nanti merasakan sakit secara psikisnya ya. Nah makanya ya jangan melakukan kekerasan ya Bu ya. Kemudian untuk yang kedua, kekerasan psikis, Bu Dini dibaca ya. Ya, pengertian kekerasan psikis, perbuatan yang mengakibatkan rasa tidak nyaman, bahkan menimbulkan trauma yang berkepanjangan terhadap anak. Kekerasan ini sering terjadi berulang-ulang tanpa disadari dan atau disadari oleh pelaku. Ya, makasih ya Bu Dini sudah menyebutkan pengertian dari kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa tidak nyaman, bahkan menimbulkan trauma yang berkepanjangan terhadap anak. Kekerasan ini sering terjadi berulang tanpa disadari ataupun disadari ya. Tadi kalau misalnya fisik langsung terasa secara langsung oleh anak karena fisiknya ya. Kalau psikis kadang kita tidak terlihat, cuman anak kan merasakannya kekerasannya, nantinya menimbulkan trauma yang berkepanjangan. Nanti bisa menjadikan anak menjadi minder, penakut, atau menyimpan rasa dendam. Nah nanti itu bisa jangka waktunya bisa lama, bisa sampai nanti anak dewasa karena merasa dulunya seperti itu, sering dimarahin atau dibentak. Nah nanti dia juga akan menimbulkan trauma, nantinya bisa menjadi nanti juga saya kalau punya anak akan seperti itu. Nah untuk contohnya dibaca Bu Dini. Contohnya memelototi anak, mengatakan anak bodoh atau tuli, tidak tahu diri, membanding-bandingkan, membenci anak, sasaran kemarahan dan lain-lain, dan tidak menegur anak. Nah di sini kan tadi sebutkan ya memelototi anak, ini tanpa fisik ya, psikis ya, ininya
mengatakan anak bodoh, itu termasuk kekerasan ya Bu ya. Iya. Membanding-bandingkan, membenci anak, sasaran kemarahan dan lain-lain, dan tidak menegur anak. Nah, kemudian yang terakhir Bu ini dibaca lagi ya. Ya, Untuk kekerasan jenis seksual. kekerasan dan perlakuan salah seksual. Perbuatan yang mengakibatkan rasa tidak nyaman bahkan menimbulkan trauma yang berkepanjangan terhadap anak. Kekerasan ini sering terjadi berulang-ulang tanpa disadari dan atau disadari oleh pelaku. Nah, ya, pengertian kekerasan seksual ini perbuatan yang mengakibatkan rasa tidak nyaman bahkan menimbulkan trauma yang berkepanjangan dan dilakukan berulang-ulang tanpa disadari atau disadari oleh pelaku. Hampir sama dengan psikis ya, tapi kalau seksual lebih mengarah ke kekerasan di bagian pribadi anak ya, seperti payudara, bokong, atau alat kelaminnya. Nah itu anak kadang suka tanpa disadari oleh pelakunya ya, kadang anak juga tidak tahu gitu ya kalau itu merupakan kekerasan. Nah untuk contohnya dibaca Bu In. Contoh kekerasan seksual: pantat dicolek, alat kelamin diraba-raba, Ya. payudara diremas-remas, dipaksa melakukan oral seks, diperkosa, disodomi, dijual ke mucikari. Iya, terima kasih Bu In ya. Ini untuk contoh-contohnya, pantat dicolek seperti barusan saya sebutkan, kemudian alat kelamin diraba-raba, payudara diremas, melakukan oral seks. Tahu Bu oral seks? Enggak, Bu. Enggak. Nah itu melakukan kegiatan seks tapi menggunakan mulut. Terus kalau disodomi tahu Bu? Laki-laki sama laki-laki. Nah iya, itu hati-hati ya untuk anak kecil. Kadang kebanyakan sekarang pelakunya disebutnya pedofil. Pedofil itu yang menyukai anak kecil. Nah anak laki-laki biasanya yang Jadi nggak aman ya, Bu, korbannya. ya, anak laki-laki ya? Iya, anak perempuan, anak laki-laki sama-sama tidak aman ya. Makanya kita harus memperhatikan ya Bu ya untuk anak. Kemudian dijual ke mucikari, ini biasanya menjadi tenaga kerja seks ya. Nah hati-hati ya Bu ya, Ya, Bu. ini untuk tadi contoh-contoh kekerasan seksual. Nah selanjutnya ibu-ibu kan tadi sudah dibagi kelompok ya, kelompok. Nah saya minta nanti tiap kelompok untuk mendiskusikan, membuat contoh dan dampak pelaku kekerasan ya. Nanti ada contohnya di buku pintar halaman 18. Ya, di situ ada kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan sosial. Nanti contohnya seperti apa, siapa pelakunya, dan apa dampaknya. Saya kasih waktu 5 menit ya Bu ya. Ya, Bu. Sudah ya Bu ya? Sudah, Bu. Sudah diskusinya. Enggak Bu, kelompok yang pertama ya Bu Ya, In Bu. dulu. Kekerasan Ya. fisik ya, Bu ya. Kekerasan fisik. Contoh kekerasannya dipukul, dicubit ya Bu ya, ditampar. Untuk pelakunya kebanyakan sih orang tua ya Bu ya, Orang pada tua anaknya. ya. Akibat kekerasannya ya tentunya di fisiknya Bu, di fisiknya kadang-kadang ada bekas. Betul. Mungkin itu Bu. Ya, betul. Terima kasih ya Bu Ya. In. Itu contoh untuk kekerasan fisik, yaitu tadi dipukul, dicubit ya, dan ditampar. Pelakunya biasanya orang terdekat, orang tua biasanya. Kadang kesel katanya ya. Nah, itu berakibatnya ke fisiknya. Itu biasanya suka ada lukanya. Kadang kalau misalnya parah itu bisa patah tulang gitu ya, tangannya patah seperti itu. Kemudian yang kedua untuk kekerasan psikis ya. Ya. Ya, silakan Bu Dini. Ya, contoh kekerasan psikis yaitu meremehkan, membentak, sering mengkritik juga. Nah, pelakunya biasanya orang tua ya Bu. Ya. Akibatnya anaknya trauma atau tidak percaya diri. Ya, terima kasih Bu Dini. Betul, tadi untuk contohnya kekerasan psikis yaitu seperti membentak, memarahi, kemudian membanding-bandingkan ya, itu pelakunya biasanya orang tua ya. Orang tua, kemudian akibatnya bisa trauma, tidak percaya diri, rendah diri ya. Ya. Jadinya nggak mau bergaul ya Bu ya. Iya. Ya. Nah, kemudian selanjutnya untuk kekerasan sosial. Sosial seksual dulu Bu. Seksual ya, seksual ya. dulu ya. Untuk kekerasan seksual, contoh kekerasannya seperti dicolek ya Bu ya, Ya. pantatnya. Kemudian kadang diraba-raba Bu.
Ya, untuk pelakunya biasanya orang-orang yang tidak dikenal, Bu. Ya. Dia orang asing. Nah, akibatnya tentunya pasti anak akan trauma, Bu. Ya, Akan betul. ketakutan. Ya, betul. Terima kasih Bu Yin atas Ya. contohnya, itu kekerasan seksual. Contohnya seperti diraba, dicolek, pantatnya itu bisa dilakukan oleh orang lain biasanya ya. Ya. Kadang sama teman sendiri atau keluarga juga ada yang bisa melakukan sebagai pelakunya. Akibatnya itu biasanya anak suka trauma, takut gitu ya. Itu ketakutan yang biasanya panjang gitu ya, nanti sampai dewasa kadang terbawa dalam ketakutan itu. Makanya ya diperhatikan untuk anak-anak, semoga anak-anak kita terhindar ya Bu ya dari kekerasan seksual. Nah, untuk yang selanjutnya yang terakhir, kekerasan sosial. Ya, contoh kekerasan sosial biasanya seperti diejek teman tuh, Ya, dibully dan sebagainya. Pelakunya bisa dari teman, bisa dari saudara juga. Ya. Akibatnya mungkin anak dendam ya. dan tidak percaya diri. Nah, ya terima kasih Bu Dini. Untuk kekerasan sosial itu betul seperti diejek, dibully, biasanya sih dilakukan oleh teman ya. Dibully itu dirundung ya kalau bahasa Indonesianya. Nah, itu biasanya dilakukan oleh teman ataupun saudara biasanya atau keluarga dekat. Nah, akibatnya itu anak jadi minder, jadi takut bergaul, biasanya jadi dendam. Nah, itu juga merupakan salah satu kekerasan juga ya. Nah, makanya ini kita dapat simpulkan kekerasan pada anak seringkali pelakunya adalah orang terdekat ya. Iya. Baik orang tua tanpa disadari atau disadari, itu bisa dilakukan berulang, apalagi ke orang tua kadang ya. Karena kita ngerasa anak nakal atau bisa mendisiplinkan seperti itu. Kemudian keluarga terdekat, bisa tantenya, omnya, ataupun sepupu atau siapapun. Nah, udah gitu, setelah itu juga orang yang dikenal anak misalnya bisa saja guru misalnya, ataupun tetangga, ataupun orang yang tidak dikenal oleh anak ya. Nah, kebanyakan orang tua menganggap kekerasan itu dilakukan untuk mendisiplinkan ya, karena kalau misalnya ada orang tua mendisiplinkan anak dengan cara melakukan mencubit misalnya, ataupun membentak. Nah itu, atau misalnya ngerasa ini sebagian dari kasih sayang. Iya. Itu salah ya Bu ya. Iya. Nah, kita masuk ke bahasan selanjutnya. Kita ini dulu ya, tepuk semangat dulu ya Bu ya, Iya. biar nggak ngantuk Bu. Iya. Ya, tepuk semangat. Semangat. Terima kasih ya Bu. Demikian video simulasi yang telah saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.